Halo teman-teman praktikan, selamat datang di Laboratorium Gambar Teknik 2025. Jadi, di sini kita akan mempelajari modul 1, yaitu menggambar teknik dasar. Adapun pengertian dan juga tujuan dari gambar teknik. Jadi, gambar teknik ini merupakan suatu gambar yang memberikan informasi dan data tentang suatu objek yang akan dikerjakan berdasarkan standar baku yang digunakan sebagai bahasa dalam dunia teknik. Gambar ini dibuat berdasarkan spesifikasi dan standar tertentu, sehingga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Tujuan dari gambar teknik sendiri yaitu untuk menjelaskan gagasan dari perancang gambar secara jelas dan juga objektif dengan menggunakan simbol tertentu sesuai dengan standar yang sudah diterapkan. Kemudian ada standar gambar teknik, yaitu ada ISO, yaitu International Organization for Standardization, yang dirancang agar dapat diterima di berbagai negara dan memastikan bahwa gambar teknik memiliki keseragaman dalam representasi informasi. Kemudian ada ANSI, yaitu American National Standards Institute, yang merupakan standar yang diterapkan di Amerika Serikat dan umum digunakan di industri Amerika. Kemudian ada SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia, yang merupakan standar resmi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan digunakan sebagai acuan dalam bidang gambar teknik. Adapun alat dan media dari gambar teknik, yaitu ada kertas gambar. Jadi kertas dalam gambar teknik ini terdapat berbagai jenis, seperti kertas putih, kertas kalkir, dan juga kertas film. Nah, ukuran kertas ini juga sudah distandarkan. Yang paling umum untuk digunakan yaitu seri A, seperti A4, A3, dan lain sebagainya. Kemudian ada pensil dan juga pena. Pensil sendiri itu mempunyai tingkat kekerasan dan juga aturan penggunaan pada jenis kertas gambar. Dan pena itu umumnya digunakan untuk menggambar di atas kertas yang transparan. Kemudian ada jangka. Jangka ini digunakan untuk menggambar sebuah lingkaran. Kemudian ada penggaris. Penggaris ini memiliki berbagai macam jenis, yang biasanya itu digunakan untuk membuat garis lurus, sudut, dan ukuran yang presisi. Kemudian yang terakhir yaitu ada penghapus, yang digunakan untuk menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada jenis garis dalam gambar teknik. Yang pertama yaitu ada jenis garis tebal kontinu yang biasa digunakan untuk garis benda terlihat. Kemudian ada jenis garis tipis kontinu lurus atau lengkung yang biasa digunakan untuk garis imajiner, ukuran, proyeksi, penunjuk, garis arsir, garis nyata yang diputar di tempat, dan juga garis sudut pendek. Kemudian terdapat jenis garis tipis kontinu bebas yang digunakan untuk garis batas yang dipotong atau diperpendek jika batasnya bukan berupa garis bergoras tipis. Kemudian ada garis tipis kontinu zigzag yang kegunaannya itu sama seperti garis tipis kontinu bebas, namun hanya berbeda di polanya saja. Kemudian yang ada garis-garis tebal yang digunakan untuk garis benda terhalang. Kemudian ada garis bergoras tipis yang biasa digunakan untuk garis senter, garis simetri, dan juga garis lintasan. Lalu ada garis bergoras tipis yang dipertebal ujung dan perubahan arahnya yang digunakan untuk garis potong. Kemudian ada jenis garis bergoras tebal yang digunakan untuk membuat garis yang menunjukkan permukaan benda yang mendapat pengerjaan khusus. Kemudian ada garis bergoras ganda tipis yang digunakan untuk garis benda berdekatan, posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak, dan juga untuk garis sistem. Kemudian huruf dan angka dalam gambar teknik. Jadi dalam gambar teknik, tinggi huruf dan juga angka itu tidak boleh terlalu kecil agar tetap mudah dibaca. Selain itu, proporsi antara tinggi huruf, tebal huruf, jarak antar garis, jarak antar kata, serta perbandingan tinggi huruf, besar
dan juga huruf kecil itu harus diperhatikan agar hasilnya rapi dan proporsional. Kemudian di sini ada dua tipe huruf dan juga angka, ada tipe A dan juga tipe B. Kemudian ada skala gambar. Di sini skala ini merupakan perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Skala ini digunakan agar objek yang sangat besar maupun sangat kecil dapat digambarkan dengan ukuran yang sesuai pada kertas gambar. Terdapat beberapa macam skala, yaitu ada skala sebenarnya. Gimana skala sebenarnya itu merupakan skala yang menggambar eh, gam jadi antara gambar dan juga ukuran aslinya itu sama besarnya, atau disebut juga dengan skala 1:1. Kemudian ada skala pembesaran. Skala pembesaran itu melakukan pembesaran dengan skala agar detail objek gambar yang kecil itu dapat terbaca dengan jelas. Contohnya itu seperti skala 2:1. Kemudian ada skala pengecilan. Jadi dilakukan pengecilan saat menggambar dengan skala agar objek yang sangat besar dapat digambar pada kertas gambar. Contohnya seperti skala 1:2. Kemudian ada dasar dari pengukuran. Ukuran itu merupakan informasi besaran pada gambar secara umum diperlukan agar gambar suatu benda bisa diperkirakan besarnya. Dalam gambar teknik, pemberian dimensi ini harus mengikuti standar tertentu agar dapat dimengerti oleh siapapun yang membaca gambar tersebut. Dalam memberikan dimensi dalam menggambar teknik itu terdapat dua metode, yaitu sistem lurus atau sejajar dan juga sistem arah tunggal. Selanjutnya membuat segi 6 sama sisi dengan menggunakan jangka. Jadi untuk di modul 1 ini akan membutuhkan pensil 2B, penghapus, pensil HB, dan jangka serta penggaris. Nah, untuk membuat segi 6 sama sisi dengan bantuan jangka, yang pertama yaitu lebarkan jangka sesuai dengan diameter lingkaran yang diinginkan. Kemudian lanjut untuk membuat lingkaran yang menjadi tumpuan utama dalam membuat segi 6. Kemudian membuat garis bantu dari titik tumpu jangka ke sisi luar lingkaran dengan garis lurus. Kemudian dari ujung garis tersebut dijadikan tumpuan jangka untuk membuat lingkaran yang selanjutnya. Dan terbentuk titik dari pertemuan dua lingkaran yang akan dijadikan titik tumpu jangka untuk membuat lingkaran selanjutnya. Lalu dilanjutkan dengan mengulangi langkah yang sama hingga terbentuk 6 lingkaran. Nah, kalau sudah terbentuk 6 lingkaran, dilanjutkan dengan menghubungkan semua titik-titik tumpu yang terbuat dari pertemuan dua lingkaran tersebut menjadi segi 6 sama sisi, di mana tiap sisinya ini berukuran sama dengan diameter lingkaran yang telah dibuat. Nextnya akan membahas tentang jenis-jenis garis. Nah, yang pertama di sini tuh terlihat ada garis tipis kontinu yang menunjukkan ukuran, maka ini disebut garis ukuran atau B2. Lanjut, di sini ditunjukkan terdapat garis tebal kontinu yang merupakan garis benda terlihat, maka ini merupakan jenis A1. Lalu terdapat garis tipis kontinu lagi, namun ini berupa arsiran, maka ini disebut garis arsir atau disebut juga dengan B5. Kemudian terdapat garis tipis kontinu yang merupakan suatu garis imajiner, maka itu merupakan B1. Selanjutnya di sini terdapat garis bergores tipis yang digunakan sebagai garis sumbu atau garis senter yang berupa G1.
Selanjutnya itu ada garis gores tebal yang digunakan sebagai garis bayang-bayang atau garis benda terhalang yang merupakan E1. Selanjutnya terlihat garis tebal kontinu yang merupakan garis benda terlihat atau A1. Lanjut, terdapat garis bergores tipis yang dipertebal ujung yang merupakan garis potong atau disebut dengan H1. Kemudian di sini terdapat garis kontinu tipis bebas yang merupakan garis batas yang dipotong atau diperpendek jika batasnya bukan berupa garis bergores tipis yang merupakan C1. Kemudian terdapat jenis garis tipis kontinu yang merupakan garis imajiner atau B1. Nah, di sini juga ada subbab wajib yang harus kalian cantumkan di tugas pendahuluan kalian, yaitu ada 2.1 pengertian dan tujuan gambar teknik, 2.2 alat dan media menggambar teknik, serta 2.3 garis dalam gambar teknik. Sekian penjelasan materi dari modul 1 menggambar teknik dasar. Sampai bertemu di praktikum modul 1.